Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video edukasi dari Bu Widi. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai aktivitas yang ada di buku paket IPA kelas 7. Langsung saja kita mulai ke aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas 1.2. Di dalam kelompok, buatlah suatu poster untuk membandingkan penemuan seorang ilmuwan sains dunia dan ilmuwan sains asal Indonesia. Informasi dapat diperoleh melalui buku, majalah, koran, sumber internet, atau melalui wawancara. Jangan lupa untuk menuliskan sumber yang kalian gunakan ya, sebagai bahan untuk referensi, baik itu dalam bentuk sitasi maupun daftar pustaka pada poster kalian. Gunakan gambar atau diagram atau data untuk menjelaskan penemuan tersebut atau menampilkan informasi yang berkaitan dengan penemuan tersebut. Setelah selesai, presentasikanlah poster kalian pada teman-teman kalian. Nah, kalian bisa memilih pasangan ilmuwan berikut ini atau mencari sendiri dua ilmuwan yang bidang penelitiannya mirip. Nah, ada apa aja nih? Siapa aja penemunya? Yang pertama ada Wright bersaudara dan B.J. Habibie. Yang kedua ada Albert Einstein dan Terry Mart. Yang ketiga ada Isaac Newton dan Yogi Erlangga. Yang keempat ada Thomas Alva Edison dan Nelson Tensu. Kelima Alexander Graham Bell dan Khairul Anwar. Keenam Wilhelm Röntgen dan W.Z. Johannes. 7. Marie Curie dan Enia Listiani Dewi. Kemudian ke-8 ada Galileo Galilei dan Josephat Sumantio. Yang terakhir ada Tidore Maiman dan Bambang Widyatmoko. Nah, apa saja informasi yang harus disampaikan dalam poster? Selain menjelaskan cara kerja penemuan tersebut, kalian juga perlu membahas bagaimana penemuan tersebut membantu manusia. Yang pertama, apakah cabang ilmu sains yang mereka geluti? Nanti cantumkan dalam poster. Yang kedua, apa yang mereka temukan? Bagaimana cara kerja penemuan tersebut? Ketiga, untuk apa saja penemuan tersebut digunakan? Manfaatnya ya. Yang keempat, bagaimana pengembangan dari penemuan tersebut sejak pertama kali diciptakan sampai dengan saat ini yang membuat penemuan biasa bisa berupa barang, produk, atau teori lebih baik dan dapat digunakan dengan lebih luas. Kelima, apakah akibat dari penemuan ini dalam mengubah kehidupan manusia? Bisa di bidang sosial, ekonomi, atau lingkungan. Mengapa penemuan tersebut penting? Apakah ada akibat yang buruk atau tidak baik? Tuliskan nanti di sana. Yang keenam, menurut kalian, sifat apa yang dapat kalian pelajari dari masing-masing penemu ini? Nah, itu yang harus kalian cari tahu. Di mana jenis aktivitas ini adalah teman-teman harus mengumpulkan informasi mengenai pasangan ilmuwan dari dunia dan dari yang asal Indonesia, mencari persamaan dan perbedaannya. Mereka juga menggali informasi lebih jauh tentang penemuan yang dicapai oleh ilmuwan, kegunaannya, perkembangannya, dan manfaat, serta keterbatasan pertemuan mereka. Tujuan dari aktivitas 1.2 ini adalah teman-teman mampu mengembangkan keterampilan mengumpulkan informasi, berkomunikasi, dan kemampuan analisis ketika mereka mencari perbandingan dari kedua ilmuwan. Selanjutnya, penilaiannya yang ada di buku panduan guru itu penilaiannya menggunakan rubrik. Nah, contoh rubrik terdapat di slide selanjutnya. Guru dapat mengembangkan rubrik penilaian sendiri atau bisa membuatnya bersama siswa. Oke, sebelum ke pembuatan poster, biasanya Bapak Ibu gurunya itu menyuruh kalian mencari informasi dari ke-9 pasangan ilmuwan itu, kemudian dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, sebelum ke sana, Bu Widi mau memperlihatkan rubrik penilaian yang biasanya digunakan oleh guru dalam proses penilaian aktivitas 1.2.
Ini dia kriteria dan rubrik penilaiannya. Ya, ada aspek yang dinilai. Ya, ada aspek yang dinilainya, cara kerja penemuan, gambar atau diagram data, pengaruh penemuan pada kehidupan manusia, dan yang terakhir referensi. Nah, di sini ada beberapa deskripsi penilaian untuk pencapaian belajar dari mulai sedang berkembang, sesuai ekspektasi, dan melebihi ekspektasi. Di sini, Ibu akan merangkumkan poin penting yang harus ada pada poster dan presentasi teman-teman. Yang pertama, penjelasan cara kerja penemuan dari kedua ahli. Yang kedua, terdapat gambar atau data yang sesuai. Yang ketiga, penjelasan dampak positif dan negatif akibat penemuan tersebut dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah daftar pustaka yang lengkap minimal dari 3 referensi. Nah, Ibu rangkumkan dari sini ya. Nah, yang melebihi ekspektasi, insya Allah kalau kalian sudah memenuhi keempat aspek ini, nilai kalian aman. Oke. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, biasanya sebelum memulai membuat poster, Bapak Ibu gurunya akan menyuruh kalian mencari informasi secara keseluruhan dari ke-9 pasangan ilmuwan tadi, ya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contohnya. Misalnya, Urek Bersaudara dan B.J. Habibie itu penemuannya itu tentang desain rancangan pesawat. Albert Einstein dan Terima tentang fisika nuklir. Sir Isaac Newton dan Yugi Erlangga memecahkan rumus matematika. Thomas Alva Edison dan Nelson Tensu di bidang elektronika. Alexander Graham Bell dan Hoyrul Anwar tentang teknologi komunikasi. Rongsen dan Johannes tentang kedokteran diagnostik di bidang radiologi. Marie Curie di bidang sains dan kimia. Kemudian Galileo Galilei dan Josephat Sumantiyo tentang pengamatan astronomis, dan terakhir Tidore dan Bambang itu perkembangan jenis laser. Ini adalah pasangan ilmuwan beserta bidang penelitiannya. Tuh, dari sini kalian sudah punya data utamanya nih, tinggal mencari data pendukung. Data pendukungnya itu apa aja? Nah, kalian bisa mencari tahu dari ke-6 pertanyaan tadi. Nah, kemudian dari ke-6 pertanyaan ini, tuliskan poin utama untuk dicantumkan pada tabel. Tabelnya yang mana? Ini dia tabelnya. Nah, informasinya seperti apa? Nah, di sini ada nama-nama ilmuwannya ya. Nama-nama ilmuwan, ya. Tulis di sini pasangan-pasangannya. Tulis. Kemudian, ini adalah poin-poin dari ke-6 pertanyaan tersebut yang harus kalian tuliskan di sini untuk mendapatkan informasi. Informasinya nanti kalian tulis di sini seperti apa ya, sesuai dengan informasi yang sudah kalian peroleh di situ ya. Nah, kalau sudah terisi di sini, di pertemuan selanjutnya biasanya Bapak Ibu gurunya akan menginformasikan pada teman-teman untuk membuat poster. Nah, posternya sekarang sudah sangat amat canggih, biasanya dibuat dari aplikasi Canva. Teman-teman udah pernah belajar belum bikin poster dari aplikasi Canva? Kalau misalkan belum, coba deh komen. Barangkali nanti Ibu buatkan tutorialnya. Ya, nah yang apa aja yang harus ada dalam poster? Yang pertama itu foto ilmuwan 1. Kemudian gambar penemuan satunya seperti apa. Kemudian persamaan di bidang keilmuan dengan ilmuwan keduanya. Yang ini mah yang pertama itu dari dunia ya, yang secara mendunia. Kemudian yang keduanya itu yang asli dari Indonesia. Begitu ya.
Nah, nanti kurang lebih contohnya seperti ini. Teman-teman bisa memilih satu atau dua pasangan sesuai dengan yang teman-teman sukai ya, karena teman-teman sebelumnya kan sudah mencari dasar-dasarnya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian bisa pilih tuh dari ke-9 pasangan, mau membuatkan poster seperti ininya itu mau pasangan yang mana. Begitu ya teman-teman. Apakah cukup jelas? Apabila ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di kolom komentar saja. Baik, untuk video edukasi kali ini mungkin cukup panjang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.